installer lagi, tapi masuk pelajaran elektrikal yang akan membangun pesawat installer, interstellar. Ini dosen kita, dosen pembimbing, agak killer sih, tapi nggak apa-apa lah. Harus gitu ya? Kayak es krim ya ujungnya. Sama sih. Kita disajikan dengan menu-menu. Kalau itu ini. Nah ini kita nanti kita bikin 3 dimensinya ya, yang kayak gitu. Ada. MK tuh ya? Yes. Oh DS-nya. Ini LA, baru kedua ini CVT, baru yang ini adalah DS. Dan kita lagi ongoing menuju ke CT. Saya bilang kemarin. Ini nanti ya, DSP nanti. Sama aja kayak ini. Iya. Jadi LA ini ada tugas-tugas tertentu dari semua peralatan jenis-jenis peralatan. Jadi bilang ada 5 jenis. 5 jenis ya. LA ini kalau secara singkatan kan ya seperti ya Lighting arrestor. lighting bisa berarti petir, Atau lampu ya, kilat. kilatan Ya. Arrestor menangkap atau apa? Arrest. kayak udah nggak usah. Oh itu ini memeluk ya. Kayak Ya, dia mau sifat-sifatnya yang unstable kayak penjahat gitu, mau menggeliat kan kok. You under arrest kan ya. Karena kita harus menahan dia supaya dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Mengendalikan ya lebih tepatnya ya. Udah, karena memang tugasnya dia ini sebagai penangkal petir. Bukan Menangkap ya. Jadi bahan dia ini kebanyakan itu ada dari bahannya itu semikonduktor. Konduktor kan kalau pelajaran fisika dulu SMP itu kan segala sesuatu bahan yang bisa mengalirkan arus listrik dengan baik. Ya. Kalau resistor berarti cuma menahan. Kalau semikonduktor berarti bahan yang bisa mengalirkan listrik tapi tidak sebaik konduktor biasanya. Nah, biasanya dia itu dari apa ya? Kayu bisa. Kayu masih kalau tegangan segitu gede kalau kelihatan masih bisa konduktor sih. Jadi dari plastik mungkin. Semacam sebaik apapun bahan itu sifatnya tidak akan berlaku kalau tegangan yang disampaikan tadi sebesar itu. Namanya listrik kan jutaan volt nanti. Iya. Bukan ribuan lagi. Iya. 150 juta ya, juta volt. 150 juta volt. Dia ini kalau lagi ada tegangan, kalau ada arus masuk dari gantry, dia cuma lewat aja, nggak ngapa-ngapain. Tegangan stuck aja di sini.
dia nggak fungsi apa-apa si LA ini. Iya, iya, iya. Tapi dia itu sangat berperan penting gitu loh. Karena di transmisi, Iya. Iya. kabel ini kan sambaran nih, apapun dia kan kalau pas lagi cuaca buruk dia kan pasti dapat sambaran apa. Iya, iya. Kabel ketika dapat dia itu dapat petir. Dia otomatis kan dia kalau nggak lari ke GI sana, dia lari ke transmisi, dia lari ke sini. Sedangkan di sini nih banyak sekali barang-barang yang sensitif. Iya, iya. Seperti CVT. sama CT. Tugasnya dia itu melindungi ini semua biar tidak terjadi namanya ledakan. Artinya kalau nggak ada petir mah itu nggak ada fungsinya LA itu ya? Ada fungsinya. Kalau ada Iya. cepet ya, tapi Iya. Tetap harus ya. banget. Iya, perlu banget ketika musim hujan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, saya mau tanya tadi, ini Iya. kabelnya buat apa? Iya. Counter ya, Iya. sudah aku terpaksa jelasin lah. Iya, iya. Di sini ada meter, nanti sama yang lihat sendiri. Sini ada meter, bunyinya kayak gini aja kalau dari depan. Itu ada meternya, sama counternya. Iya, iya. Si LA ini di bawah sini nih ada pinnya buat sambung kabel grounding. Si counter ini langsung dapat sini, langsung di grounding. Kalaupun nggak ada counter nggak masalah, langsung direct. Artinya grounding yang kita gelar di sepanjang gantry itu menuju ke sini? Ada yang ke sini. Ada yang ke sini. Tapi pada dasarnya semuanya harus butuh grounding. Oh, ada grounding juga ya, semua. Itu pemasangan grounding di masing-masing peralatan selain LA itu fungsinya hanya sebagai pembackup aja ya, ketika LA di sini kurang maksimal gitu fungsinya, atau gimana? Yang mana maksudnya? Grounding yang kita tanam yang melintang kan, horizontal dan vertikal itu kan. Oh, itu ada hubungannya nanti. Oh, lain. Kita bahas fungsi dari masing-masing ini aja. Iya, iya, Biar nanti haluannya itu dapat. Iya, 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 benar sih. Pelan-pelan. Jadi ketika ada sambaran petir, Iya. dia yang semula itu ada ratingnya kan. Dia kalau di itu ada ratingnya, berapa sampai berapa. Dia baru bisa menyalurkan loncatan kilat tadi ke grounding setelah dapat berapa. Dia ada ratingnya. Jadi kan ini memang benar-benar harus dibuang. Iya. Ini semikonduktor kan, dia baru bisa bekerja ketika ada tegangan rating tertentu. Ketika jutaan berapapun dia langsung buang. Das, langsung dibuang ke tanah, hilang sudah netral. Langsung netral tuh. Seberapapun beratnya arus dari atas itu. Pokoknya di sini harus antara rating 150 sampai 180 kV. Kira-kira segitu. Tunggu. Arus ini kan sebenarnya mengalir dari konduktor menuju ke GI. Yang ditangkap sama LA tadi petir ya, arus yang dari petir gitu ya. Ya kan karakteristiknya dia kan bisa tembus dengan rating tegangan tertentu. Oh, bisa tembus ya. Kalau ada sebesar itu ledakannya, dia bisa salur aja. Dia bisa buang aja dia. Ya, yang bahan, tadinya arus stabil 150 kV gitu kan, dengan adanya petir itu bertambah gitu ya arusnya. Oh, gitu. Sisanya itu ditangkap ya sama itu ya, sama LA itu. Oh, iya. Dibuang ke sini, kan tugasnya counter ini tadi. Iya. Dari atas dia ngitung satu. Kalau misalkan dua kali sabar ya 2. Dan itu sampai berapa maksimal dia bisa menangkap petir itu? Artinya ketika petirnya berlarut-larut berarti terus buang terus ya. Buang terus. Tapi nggak gosong tuh. Ya kalau kita nggak gosong ya. Oh, berarti memang kuat dia tuh ya. Buang aja. Langsung dibuang aja ke tanah. Ya kalau kita lihat ini perang Palestina Israel kan Israel kan ada penangkap rudalnya Palestina kan, ya Air Dome kan. Ketika berkali-kali ditembak, ada salah satunya yang melesat gitu ya, yang istilahnya nggak tertangkap. Nah, ada nggak kemungkinan begitu di LA ini? Ada. Nanti ada. Lain lagi. Utility yang sampai sekiranya kelihatannya kayak remeh tapi sebenarnya itu bisa menolong satu sama lain. Oh, oke lanjut. Oke, siap. Banyak sekali. Utility. Sama lihat di atas kabel tidak ada yang bahkan sampai nggak nyadar kalau itu bisa ada fungsinya. Ada fungsinya ya. Struktur sederhana itu. Oke, nanti kita langsung ke lapangan habis ini. Pelajaran pertama. Iya, LA itu kan. Ya. Oke kan? Iya. Tugas dia apa? Kita ke CVT. Ya kan? CVT.
kapasitor voltage Kapasitor, voltage, transformer. transformer. Berarti seperti trafo gitu ya? Betul. CVT selalu pantatnya ini seksi kotak. Kalau CVT kepalanya yang besar, apa CT kepalanya yang besar. Oh, itu bedanya ya. Kalau CVT dia di pantat ya, kalau CT di botak bawah ya. Transformer, kenapa transformer? Dia karena di sini ada Trafo. trafo. Oh, trafo mini berarti ya? Kenapa ada kapasitor? Memang di sini ada kapasitor. Tahu kapasitor? Nah, itu yang belum. Jelas. Kapasitor itu dia itu kalau di komponen listrik ada resistor, Iya. ada kapasitor, ada dioda. Iya, iya, iya. Dioda yang sampai bilang tadi kan yang merubah AC jadi DC jadi AC gitu kan? Di kapasitor, Iya. secara namanya ada dioda. Oh, tandanya begitu dioda. Ada resistor. Nah, ya. Yang paling saya ingat resistor tuh. Ini kenapa bisa dilambangkan gini? Ada Iya. analoginya juga. Yang namanya kapasitor. Dia memang kapasiti. Ketika harus masuk, Iya. dia menampung dulu medan magnet di sini. Sifatnya itu. Baru sampai berapa kapasitornya, dia keluarin. Nggak langsung lepas. Kalau diode, dia memang cuma hanya lewat aja. Lewat, tapi dia nggak bisa balik. Makanya di lapangan hanya panah terus ada bloknya gini. Semacam klep gitu ya. Dia bisa narik air tapi nggak bisa keluar gitu ya. Betul. Oh, itu dioda istilahnya. Video. Oh. Iya, iya. Kalau resistor, Iya, iya. yang dikeluarin 10 dengan nilai tertentu sesuai kapasitas dia dan Iya. nilai bacanya juga ketemu. Kalau 10, Iya. dia hambat, jadinya bisa keluarnya 5. Atau terserah juga tergantung ukuran ini. Oh, resistor. Iya, ada yang kecil, ada yang besar resistor jadi ya. komponen ketiga ini yang komponen dasar untuk mengetahui karakteristik dari semua komponen-komponen listrik. Iya, iya. Kenapa namanya kapasitor tadi? Memang di sini ada kapasitornya. Dia tampung dulu. Iya. Terus di sini ada trafonya. Dia step down kan, seperti saya bilang kemarin. Di sini kan ada kabel turun. Iya, iya. Ini nanti yang lari ke panel kontrol. Ke panel kontrol. Di sini ada meternya. Ada meter-meternya. Ada ya. Kalau untuk ini dia indikasi ke voltage tegangan. Jadi nanti kalau ini nanti tegangannya berapa, dia yang ngukur berapa kV dia. Terbaca dari sini langsung. Terbaca ke sini. Karena kenapa harus ada kabel-kabel gini? Kenapa mau rem? Iya, iya. Nggak mungkin dong, panel ini kan harusnya low voltage, hanya metering aja. Iya. Masa tegangan 150.000 volt langsung dimasukkan sekonyong-konyong? Oh. Tidak mungkin. Iya, iya, iya. Makanya ditampung dulu, di step down kan dulu oleh trafo yang di dalam sini. Trafo ini berapa kVA tuh? Berapa MVA tuh? Bisa tidak di gitu ya. Oh. Kalau saya itu hitung-hitungan saya nggak terlalu bisa. Oh, berarti ini apa namanya? Pokoknya ada trafo di situ ya. Ada trafo. Yang fungsinya itu ketika ada arus masuk di step down dulu sebelum dibaca ke ini. Meteringnya Posisi ada hitung-hitungannya. posisi kontrol panel ini kan di ini kan di gedung kontrol biasanya. Gedung kontrol. Oh iya iya oke sip. Nanti operator itu tahunya tegangan berapa, harus Iya. masuk trafo berapa. Ah. Nanti semua ada. Lewat bantuan peralatan-peralatan yang di luar ini. Dan ini lewatnya kabel ini biasanya di tipe 2 ya? Kabel ini. Tipe 2, tipe 1. Oh, tipe 1 bisa. Oh, tipe 1 bisa ya? Ini kalau ini lebih kontrol sana ya. Iya iya iya. Nah. Oke, ini kan. Tapi ini kita belum detail di sini ya. Pokoknya intinya baca ada dulu, ya kan, itu bisa, dulu. bisa nanti ke sistem-sistem. Iya, masuk sistem ya. Ada sistem nanti ada namanya overcurrent. Ada SAS. Over voltage, ada under voltage. Di situ nanti ada alarm-alarm. Itu sip oke. Yang jelas ini fungsinya apa? Ini cuma indikator aja. Kita harus lewat alat bantu-bantu ini. Iya. Dia yang sebagai pengaman, dia untuk tunjukkan voltage. Iya. Langsung kan masuk ke DS. Ya. Jadi sebenarnya Nah, fungsinya itu sama kayak saklar. DS itu saklar ya. Sini kan ada box motor yang kabelnya juga lewat ke panel gedung. Dia butuh buat motor. Sini ada motornya. Iya.
Di sini ada namanya kontak bantu. Kotak bantu itu untuk Ada as kan? Dan di sini ada motor. DS prinsipalnya kan dia kan hanya buka tutup kan. iya iya. Ketika terbuka berarti terputus ya ininya NCB-nya kan. Saklar. Tutup aja. Kan? Iya, Kikok gitu kan. Cerat ini. Dia yang buka tutup sini ada motor, dia ada tuas ada tuas mekanik di sini kan. Nah, yang mau saya tanya, terbuka dan tertutup DS itu apakah periodik atau insidental sifatnya tuh? Atau apakah ada kejadian tertentu saja baru Dia dibuka? harus perintah manual. Perintah manual. Berarti orangnya harus Tutup DS perintah manual, kecuali kalau CB dia bisa insidental. Ada sistemnya nanti di panel diameter. Semua dijadikan satu chip. Nah, makanya di sini selain metering, selain alarm, iya. ada relay. Di sini ada switch. Ada switch DS, ada switch CB. Kalau sampai lihat nanti di sana itu ada kayak gini, ada semacam diagram di situ. Lihat ini, di sini ada simbolnya, di sana ada switchnya, DS, CB. Itu ada gambarnya Pak nanti. Kita bahas fungsi-fungsi dari mereka dulu. Iya. Nah, terus satu lagi. Kabel yang dari CVT dan kabel yang dari DS tuh masuknya ke panel yang sama atau panel lain beda panel? Bisa beda panel. Bisa beda panel ya? Oh, artinya panel ini satu panel untuk satu peralatan ya biasanya gitu? Enggak juga. Oh, artinya Integrated. bisa terintegrasi, bisa terpisah ya panel ini? Panel itu ada panel kontrol, Iya. ada panel daya atau power. Iya. Ya namanya motor kan pasti butuh energi. Iya. Entah 220, entah 380 motor 3 fas, Iya. entah 110 untuk DC. Di situ ada panel banyak. Iya. Yang jelas, kalau untuk ini hanya butuh indikasi. Indikator aja. Kalau ini yang jelas motor ini butuh daya. Nanti ada panel AC DC, panel AC Di situ. AC 380 atau 220. Ini yang buat hidupin motor. Oh. Dikirim ke sini. Iya. Itu untuk operasikan buka tutupnya manual. Manual bisa. Oh, bisa. Motorized bisa. Oh. Di sini ada nanti kalau pintunya dibuka, di sini ada oklingnya. Iya. Maksud saya, apakah waktu beroperasi begini, dia buka tutup secara periodik atau Enggak periodik, kalau nggak diperlukan ngapain dibuka tutup? sekarang fungsi dari ini kan sebagai saklar dia kan. Kapan dia perlu dimatikan dan kapan perlu disambungkan? Yang namanya G itu kan ada maintenance, Iya. ada trouble, Iya. ada servis apa segala macam. Gimana? Gimana kalau misalkan ini langsung bypass, nggak pakai DS langsung nyambung ke CT? Ya. Kalau mau ada perbaikan CT, gimana kalau nggak dimatiin sini dulu? Oh. Tapi kalau perbaikan di LA, posisi DS kan di sini, sementara yang mau diperbaiki LA. Yang di sisi transmisi sana, kita Oh. minta pemadaman pada pengirim daya. Kalau pembangkit ya diangkat. Kenapa PLN tidak membuat DS-nya di depan sini supaya ketika ketika rusak di LA, di CVT itu? Kalau dimatiin sama nggak tahu ini ada tegangan apa enggak dari CVT. Oh, nggak kebaca ya nanti ya. Serba salah memang ya. Ya kita kan memperbaikan nih daripada Karena ini juga LA diletakkan di depan karena kadang itu DS ini suatu juga punya nilai ketahanan. Kalau tiba-tiba terjadi kilatan, kita nggak jamin ini DS ini isolatornya bisa sekuat. Oh iya, betul juga ya. Sementara ini udah coverboy lah istilahnya, itu pelindung segala semua. Sudah bodyguardnya di situ ya. Tugasnya dia kalau nggak cuma standby, atau diganti kalau dia sudah bejat. Kadang itu kalau sampai over banget dia sudah bisa pecah gitu. Oh, isolatornya itu, yang coklatnya itu. Oh, iya. Dia itu selalu backup mereka ini. Kecil tapi fungsinya ini ya, signifikan banget memang. Betul. Iya. Kira-kira oke untuk DS? Iya DS. Oke.
Sebagai syarat. Artinya dia dibuka ketika mau servis ya, maintenance. Ya, Tapi ketika lagi beroperasi nggak boleh dibuka, ini harus nyambung kan harusnya kan. Oke, kalau siap. kita masih ada memerlukan pekerjaan yang butuh ini di off kan, Iya. yang di pekerjaan dari sini, Iya. butuh pemadaman, Iya. cukup mematikan yang dari sini. Nah, kasusnya kita yang mau 2 by line extension itu nanti dimatikan dari sini ya. Harusnya. Oh iya ya, sip. Ya kan mau penyambungan misalkan kan penyambungan kabel dari sini matikannya ya. Oh iya. Oke, lanjut. Bisa jadi kan arus kan bisa masuknya dari sini apa Iya. dari sini kan sama aja. Iya, tergantung ya. Oh, dari belakang bisa? Ya kan kita kan nanti kan ngirimnya ke sana, Oh iya. ngirimnya keluar. Mhm. Sama aja sebenarnya pada prinsipnya. Iya iya iya. Kalau misalkan ini mau ada kerjaan sini, kalau misalkan harus di belakang ya, nanti DS yang 2 yang di belakang ini yang mau harus matiin dari sini. Iya iya iya. Di di belakang sana ya. Tapi arus ini arus bolak-balik nggak nih? Yang namanya AC kan bolak-balik. Bolak-balik. Nah, andai misalkan si arus dari transmisi udah masuk dari belakang sini kan. Terus tembus sampai belakang sana kan DC tuh. DS kan. Kita ini buang loh, bukan menerima loh. Oh, buang ya. Nah ini ngirimnya ke sana. Oh, ngirim. Kita ngirim posisi ngirim ya sekarang ya. Ini saya jelaskan kan bisa jadi karena sistemnya kadang yang inputan dari depan sana transmisi bisa jadi ke sini. Tapi pada sistemnya urutannya hampir sama. Oh. Kadang yang di pembangkit itu ada CT-nya diletakkan di belakang CVT. Ada juga yang begitu. Tapi rata-rata begini modenya ya, biasanya. Nah, kita kan ngirim semua. Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, siap, oke. Kita bahas ini yang anggap aja kayak inputannya ini dari tower gantry masuk ke dalam dulu. Karena nanti kesinambungnya ini bisa nanti kita kalau dari sana ke sini ada sinambungnya nanti ke trafo juga. Iya. Ya ini kan kita kan bicara arus masuk sekarang nih kan. Arus masuk kan ditangkap LA terus dibaca oleh CVT kan gitu. Baru kemudian diperiksa sama DS kan gitu ya. Ya, silakan. Oke, siap. Cuma sebagai saklar saja. Saklar ya. Kalau di rumah NCB istilahnya. Saklar mekanik. Setelah masuk sini, tugasnya CT ini. Iya. CT adalah kern. Kern kan kumparan. Karen. Sesuatu yang kayak kumparan kan. Transformer. Transformer. Oh, berarti ada trafo juga? Iya. Segala sesuatu bentuk lilitan itu namanya transformer. Oh. Transformernya di mana? Ya di sini. Ini kan nyambungnya kan di sini ke panel. Iya. Sebenarnya kayak ada ini kayak rod gitu, kayak batangan aluminium. Nah, apa yang ada di dalam kepalanya CT ini? Iya. Di sini ini ada kayak donat. Di dalam itu. Di dalam CT itu. Ini ada core-nya buat kabelnya yang dikasih. Iya. Donatnya kan di sini yang ada. Nah ini. Ini fungsinya apa? Iya. Nah, dia ini kan kalau secara rumusnya itu setiap ada arus yang masuk ke dalam suatu penampang, Iya. dia itu kayak semacam ada medan magnet di sekitarnya yang bisa searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, di sini itu kalau dibongkar kita itu, ini tuh lilitan yang dimana ujungnya satu ke sini ke baut core-nya konektornya ini. Lilitan rambut itu kan? Lilitan rambut itu kan, kabel rambut itu kan? Ini kayak kabelnya trafo itu. Iya. Itu kita masukin di sini arus. Jadi yang nangkap melalui perhitungan sudah ada perbandingan berapa rasio berapa. Ini nanti kabel ini yang ke sini juga. Dia yang ukur untuk ampernya. Berapa ampere, arusnya berapa. Kebaca di situ nanti. Baca di situ nanti. Jadi fungsi CVT dengan VT
Kayaknya beda ya walaupun bangun sama. Beda. Iya ya. Satunya voltage, Hmm. satunya ampere, Iya, iya. satunya tegangan, satunya arus. Arus ya ya. Arus adalah seperti kalau air itu besaran volume berapa kubik yang kita kirim. Per menit gitu ya atau per jam gitu ya. Ya, ya. Kalau voltage tekanannya berapa sih? Jangan sampai under voltage, karena kalau under voltage nanti juga bisa mempengaruhi arusnya. Iya ya. Ya. Seperti saya bilang, Iya, ya. arus, nilai besaran arus selalu berbanding terbalik dengan tegangan. Ketika arusnya besar pasti tegangannya Kecil kecil. ya. Tegangannya besar, Arusnya kecil. kecil, bolak-baliknya di situ. Hmm. Kalau arus besar cenderung dia itu akan lebih panas Iya ya di iya. penampang Iya. konduktornya. Iya betul betul. Kalau tegangannya besar, arusnya kecil, bukan hal yang tidak bisa diremehkan juga. Mhm. Tegangan besar otomatis itu berarti sifatnya dia mempunyai nilai lompatan elektron juga yang lebih tinggi. Sementara isolator kita itu dia punya ratingnya. Iya. Kalau tegangan sampai over voltage bisa jadi ada loncatan ke sini ke bodi. Karena ini sebenarnya hanya untuk rating 150 semua. Mhm. Jangan sampai. Kadang itu kenapa kok sampai ini kadang isolator pecah tiba-tiba Iya, meledak, iya. karena petir atau karena kiriman dari sana nggak stabil. Iya iya. Ya, karena isolatornya punya ratingnya. Oh. 150 sampai berapa kV dia bisa menahan tegangan. Yang namanya tegangan itu dia kan berapa sih kemampuan kamu bisa melompat? Iya iya. Berapa sih kemampuan kamu berlari? Berapa kemampuan kursi ini menahan kita duduk gitu ya? Oh. Kan gitu ya Jadi istilahnya. kayak orang ada yang mampunya lompat hanya lompat dikali 1 meter, meter, lebarnya. Ada yang iya. bisa lompat di sungai itu lebarnya 2 meter. 2 meter ya. Ada yang bisa sampai lompat itu 3 meter. Itu kekuatan voltase ya? Nah, semakin kuat dirinya ini, berarti semakin kuat jangkauan lompatannya. Iya. Itu yang kita harus waspadai. Jangan Iya. sampai ada lompatan. Kalau nggak ini yang nggak kuat ini pecah, kalau nggak sampai timbul ada loncatan kilatan. Iya. Ya. Itu Nah. yang dijaga sama ini. Nah, kuat yang tadi yang dimaksud kuat tadi, kuat arus atau kuat tegangan tuh? Jangan. Tegangan, oh iya. Bukan kuat arus ya. Kalau arus itu paling cuma panas dan panas, iya. Semakin besar arus jadi lebih panas. Kalau Karena kekuatan stres arus, dia. Semakin banyak dilewati kan. Kan Iya, sama iya. kayak orang, semakin banyak orang lewat kan semakin desak-desakan kan semakin panas juga. Iya, iya, iya. Kayak lorong gitu ya. Mhm. Diisi berapa banyak orang kan Iya. panas. Kalau semakin senggang kan cuma 1 atau 2 baris gitu. Iya, iya, iya. Elektronnya kan kayak gitu. Betul. Ini untuk CT. Iya, iya, CT. Nah, CB ini langsung yang ini. Oh, ada kabel nyambung situ ya? CB ini seperti singkatannya circuit Breaker ya. breaker. Circuit breaker, rangkaian pemutus. Orang red mutus. Apa rangkaian? Di sini ada rangkaian pemutusnya. Di sini kalau kita lihat ada boxnya. Jadi ada motor ras sama kayak DS seperti ini, tapi dia itu lebih pada pegas. Ada springnya di sini. Yang bisa jalanin ini kayak ada tuasnya gitu, ada glek. Iya, iya. Kalau misalkan kita sebut pandang ini kayak ada tuasnya lebih tinggi. Jadi ya itu bisa putus atau nggak putus. Dia bisa gini, Kalau Oh. kalau kayak shock breaker pada Oh. di dalam PCB itu. Iya, iya. Dia bisa kontak, nggak kontak. Ini lewat ini. Tapi dia lebih singkat manuvernya daripada DS. Oh DS kan lambat. Kalau ini singkat. Kalau sama-sama sebagai pengendali sirkuit kan? Itu bedanya apa dua benda ini? Yang satu Spontanitasan. oh spontanitasnya. Karena ketika terjadi trouble, Iya, iya. yang kita bisa jadikan tamengnya ini si CB. CB adalah bapak segala proteksi. Oh. Ketika misalkan di sini ada pohonnya, apa ada sesuatu ya, mungkin ada gangguan. Iya, iya. Si CT ini mengindikasikan kalau ada arus berlebih, tapi tidak di pemakaian.
Tapi ini ada yang bersinggungan, kalau misalkan ada layangan nempel kemana gitu. Iya. Itu kebakar. Berarti Iya. ada arus yang kebuang. Iya, iya. Dia mengindikasikan ke panel ini. Ini ada warning ke relay ini. Ini ada bahaya, ada arus nggak wajar secara konstan keluar. Ada kabel lagi nanti perintahkan ini masuk ke CB. Ketika ada ini warning, ada over voltage atau over current, Iya, iya. dia langsung perintahkan CB buat ini Putus. dak singkat. Dari sini langsung ininya, perintahnya. Iya. Putus. Lewat bantuan indikasi dari Iya. ini. Iya. Si ini nggak mungkin dia bisa merintah kalau dia nggak tahu arusnya berapa yang keluar, nggak tahu berapa tegangan yang keluar secara tiba-tiba secara nggak wajar. Artinya dia juga punya rate ya. Ada rate-nya. Artinya ketika rate itu antara 1 sampai 2 misalkan itu normal, 3 sampai 4 mungkin kan sudah abnormal gitu. Oh, gitu. Jadi kalau sudah lebih dari itu udah harus ini udah warning ya. Iya, betul. Nah, terus kan kalau CB yang saya lihat itu kan ada CB single pool, ada CB triple. Saya pernah bangun. Apa bedanya dua-dua itu? Single pole, triple. Iya. Nah, kalau single pole biasanya kalau secara fisik dia itu hanya ada satu panel di sini. Oh. CB kan ada 3 isolator. Iya. Mekanisme kan seperti tuas mekanik di dalam, terus saya bilang kan ada kayak kontak kayak shock breaker gitu. Iya, iya. Kalau single pole dia memang single pole-nya, dalam artian yang di belakangnya box nanti ada tuas yang menghubungkan secara mekanikal. Kalau misalkan ini manuver mati satu mati semua karena semua dihubungkan oleh tuas mekanik. Oh. Glak RS-nya mati semua. Tapi kalau triple Iya. dia ada boxnya sendiri-sendiri berarti. Oh, iya, iya. Matinya itu salah satu antara RS atau T, tergantung letaknya gangguan ada di fase mana kabel itu. Kalau misalkan terjadi gangguan, Iya, iya. kalau ini mati satu mati semua. Oh, karena cuma satu ya panelnya. Iya, iya. Ini juga yang dibedakan tergantung kebutuhan. Kebutuhannya di mana? Biasanya kalau triple letaknya ini ada di output. Kalau misalkan output kita ini kan kabel kita kan nggak tahu di rawa-rawa itu kondisinya kayak apa. Iya, iya. Kalau yang ada gangguan fase R, yang dimatikan R aja, jangan dimatikan semua, karena di sana ada pemakaian. Iya, iya. Kalau dimatikan semua, padam semua, wah bahaya. Rugi ya, nggak bisa jual Wah. arus ya. Kalau mati salah satu aja nggak apa-apa. Oh, jadi satu panel itu mengendalikan satu fase ya. Betul, makanya juga kan ini juga 3 RST. RST ya. Oh. Jadi CT ini merintah di fase mana ada gangguan, nanti ini ada. Ada Ya. relaynya di sini. Gangguan, overcurrent apa, fase R. Langsung perintahkan, drag langsung. Operator R, langsung. S dan T tuh nggak saling terhubung nanti di situ tuh. Apanya? Ya nggak saling terhubung di RST itu kan, kabelnya itu kan. Enggak, Sendiri-sendiri. satu. Iya, iya. Artinya ketika di R tuh ada gangguan, otomatis langsung monitor dari sini ya. Ini bisa sih. Iya. Masternya segala proses kita terletak pada Di CB itu. Pertahanan terakhir di situ ya. nantinya ada di situ. Iya, iya, iya. CB ini nomor 1. Di antara yang lain yang paling mahal memang CB. Iya, paling berat, paling besar kan bangunan kan. Dan kalau CW rusak itu sudah termasuk KI sudah nggak bisa berfungsi ya. Iya, proteksinya rawan, harus segera diperbaiki juga. Baik, iya, iya. Kira-kira itu Iya, gambaran besarnya itu hanya ada di sini dulu. iya, iya. Nanti balik lagi kalau misalnya ke DS2 ini ada lagi. Iya, artinya tahapan arus yang masuk itu diperiksa dulu kan sama LA kan. Jika kondisinya stabil, LA tidak akan melakukan apa-apa dia, nganggur saja kan gitu. Ketika ada arus berlebih, lebihan arus itu, ya, lebihan arus itu dia tangkap,
dia nolkan. Harus sudah tugas dan kapasitas dia sudah punya rating segitu. Iya, iya, iya. Apa gede ya, masuk aja. Masukin. Oh, gitu ya. Ini berat gak apa-apa, udah 150. Ya udah, ngapain lu bawa ke sini? Gitu saja. Ketika arus dimasukkan, terus ada petir. Apakah arus yang masuk tuh arus kabel sama arus petir dua-duanya dinolkan atau hanya arus petir aja dinolkan? Ini tetap masuk ke sana yang Petirnya aja. Oh, petirnya aja. Itu bisa memisahkan ya ini juga ya. Oh, berarti bisa menjadi katalisator juga ya. Ini si LA ini kan. Jadi bisa sebagai ayakan gitu. Iya, Oh, ayakan. kamu Betul. iya, kamu ke sana masih arus ini. Oh, gitu. Tapi dia tidak bisa mendeteksi apakah arusnya low atau tinggi itu. Maksudnya Nggak ada indikator. Nggak ada indikator Kloter situ. ini hanya cuma ngitung. Kembali lagi ke sini, ini ada juga kloternya. iya, iya, iya. Nanti kalau di sini bilangnya udah 100 kali ke sabar pasir, dan di sini juga ada 100 kali sabar pasir. Oh. Kadang operator tuh nggak usah jauh-jauh, meriksa langsung ke sini. Kalau misalkan dia bikin report, kan Iya. reportnya kan makanya kan operator itu sering Iya, warawiri. iya, iya, iya. Warawirinya kalau nggak ngecek ini, Oh, itu yang dicek ya. biasanya. Buat laporan Ngecek aja ya. CV, Iya, iya. berapa hournya, itu aja operator itu tidak. Makanya sering ada keluar gitu ya. Iya, iya. Itu Kalau enggak, ke trafo. orang itu ya. Iya, pernah ada kejadian di Palu itu, trafo terbakar itu kan. Itu biasanya sudah jebol CB-nya itu ya, pertahanan terakhirnya. Atau bisa jadi yang lain. Atau bisa jadi kerusakan trafo itu sendiri ya. Kerusakan trafo juga. Oh, ada juga ya. Oh, jadi artinya kompleks ya ininya. Apa tuh namanya? Faktornya itu yang buat dia ini. Tapi dalam sejarah tidak ada yang namanya kebakaran busbar dia. Ada juga. Bukan busbarnya, konduktor itu jarang terbakar. Nah, Yang itu. terbakar itu konektornya, Konektornya. Konektor. Bahannya apa konektor? aluminium, sama kayak konduktor. Aluminium ya. Dia sumber apinya dari mana bisa merambat ke konektor itu? Bagus nggak bagusnya. Ya kayak gini ya. Dari booster ke motor ke bawah. Iya, iya. Yang jelas, jangan sampai ada nilai resistansi. Kalau arus yang keluar di sini 100, dari sini 100, kalau kamu mau ke bawah ke sini, ya harus 100. Jangan sampai ini menjadi resistan. Tidak boleh. Oh, iya, iya. Resistan itu sifatnya panas. Resistor, makanya kayak water heater Iya. itu sifatnya resistor. Ya saya kan pernah belajar kalau yang resistor ini ya untuk satu. Kalau untuk dioda sama itu saya belum pernah sih, baru dengar sekarang. Untuk resistor itu satuannya ada R besar, ada R kecil kan. Satuannya kan gitu. Tapi kalau untuk hambatan dalam dia R kecil kan. Hambatan luar R besar. Nah, di mana bedanya tuh? Hambatan luar sama hambatan dalam itu. Perbedaannya deh. Oke? Ya, kan apakah emang itu hanya sebagai penanda saja indikasinya bahwa R kecil berarti hambatan itu di dalam gitu. R besar hambatannya di luar. Kalau misalkan sama-sama hambatan, Ini dulu lah. ya. Apa misalkan yang panas ya? Iya. Jangan sampai ini jadi hambatan. Iya. Kenapa? Hmm. Ya, jadi ada mekanisme yang kita nggak tahu pas waktu kita ngerjain. Iya, iya. Namanya klep itu kan dikencengin pakai baut. Kita kan nggak bisa jamin kerapatannya di sini kayak gimana. Oh iya. Menurut pengalaman. Makanya kadang ada yang kayak pakai lotion itu yang namanya aluminium, pakai pasta. Jadi pasta itu juga sifatnya kayak konduktor juga. Jangan sampai ini ada sela-sela udara yang bikin ini nggak rapat sehingga ini menjadi resistan. Panasnya itu biasanya di sini. Oh. Biasanya itu orang-orang gay itu kalau mau nembak itu termal itu biasanya di sini sambung-sambung. Oh, gitu. Kalau ada terjadi bunyi ceren, itu pasti ada di sini sambung-sambung. Tapi itu trafo tuh suaranya
Bukan. Aku wajar kalau Bukan gitu. itu. Oh. Karena dia kan ditahan kan kayak ada 2 kumparan gini kan dia kan nggak nyambung. Iya. Nah, dia itu kayak di PHP gitu. Harusnya dia itu nyambung penuh tapi dia itu kayak di jarak gini. Makanya dia tegangannya bisa turun. Iya, iya, iya. Nah, dia itu ngeden gitu loh. Harusnya itu aku masuk ke sana, woi. Dia bikin jarak gitu. Teng. Dan yang buat bikin jarak itu apa? Magnetnya? Atau Ada kumparannya. oh, kumparan itu ya? Kumparan itu kenapa kan dua gitu sebenarnya. Dua gitu. Primer sama sekunder. Input output. Tergantung. Di sini 150 dikonvert jadi 20 kV. Outputnya ya? Yang dikirim ke rumah-rumah? Sambung aja nggak bakal turun dong.